Ayo adik-adik, waktunya sekolah minggu. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Shalom adik-adik. Shalom Kak. Selamat hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu Kak. Apa kabarnya adik-adik dari rumah? Sehat Kak. Apakah adik-adik semua sukacita? Sukacita. Apakah adik-adik semuanya sudah siap ibadah? Siap Kak. Puji Tuhan, adik-adik semua sehat, sukacita, semangat, dan sudah siap beribadah. Sekarang kakak mau sampaikan tema kita hari ini. Tema kita hari ini adalah Yesus cinta semua anak. Sekali lagi yuk yang semangat. Yesus cinta semua anak. Adik-adik, Yesus cinta semua anak. Oleh sebab itu, mari kita puji Tuhan dengan sungguh-sungguh dan semangat dengan nyanyian Ajarku Mengerti. Semuanya berdiri. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu. Agar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Kita nyanyikan sekali lagi ya adik-adik. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingamu, ku mau dengar suaramu. Agar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Hai adik-adik,
Tadi kita sudah membawakan satu pujian dalam ibadah kita ini. Sekarang saatnya kita akan berdoa. Untuk itu adik-adik ambil sikap berdoa yang benar. Lipat tangan, tutup mata, kepala ditundukkan. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu untuk mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, atas penyertaan Tuhan kepada kami, di mana dalam 1 minggu ini Tuhan telah menjagai kami, sehingga kami dapat mengikuti ibadah hari ini dalam keadaan sehat dan sukacita yang daripada Tuhan. Bapa, sekarang kami membuka telinga kami karena kami mau mendengar suara Tuhan, supaya kami dapat lebih mengenal Tuhan, lebih dalam dan lebih dekat. Bapa, ajar kami untuk mengerti isi hati Tuhan, sehingga kami di dalam berperilaku boleh menyenangkan hati Tuhan. Bapa dalam surga, setiap pujian yang akan kami nyanyikan kiranya boleh menjadi pujian yang harum dan berkenan di hadapan Tuhan, dan Tuhan beroleh sukacita di dalam mendengarkan setiap pujian yang akan kami nyanyikan. Terima dan sempurnakanlah Tuhan doa permohonan kami ini yang kami alaskan hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, kita angkat pujian kita yang kedua. Yesus cinta semua anak. Ikutin gerakan kakak, kita nyanyi ya. Yesus cinta semua anak, semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa, semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Kita nyanyikan sekali lagi adik-adik. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Adik-adik di rumah, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita siapkan Alkitab kita. Semuanya sudah pegang Alkitab kan? Sebelum kita memulai firman hari ini, kita berdoa dulu. Semuanya adik-adik dalam posisi berdoa, lipat tangan, duduk manis. Sekarang mari kita berdoa, adik-adik ikuti dalam hati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus atas segala berkat dan nikmat yang Kau berikan kepada kami hari ini. Terima kasih juga ya Tuhan, kalau sampai hari ini kami masih boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu, walaupun ibadah hanya dari rumah secara daring. Kiranya Tuhan, biarlah kami tetap bersukacita dalam beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, semuanya sudah pegang Alkitab kan? Kita buka sama-sama Alkitab kita
dari Markus 10 ayat 13 sampai 16. Kita buka sama-sama ya. Markus 10, kakak ulangin sekali lagi. Markus 10 ayat 13 sampai 16. Kita baca bersama-sama. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itu yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu Yesus memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka dan memberkati mereka. Amin. Nah, kakak jelaskan sedikit ya. Jadi, nats kita atau cerita firman Tuhan kita untuk minggu ini tentang Yesus yang memberkati anak-anak. Jadi, pada saat itu Tuhan Yesus sedang mengajar dan ada banyak orang-orang yang membawa anak-anak mereka untuk diberkati oleh Tuhan Yesus. Tetapi itu membuat murid-murid Tuhan Yesus agak sedikit marah. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sedang mengajar dan kedatangan anak-anak itu dianggap mengganggu Tuhan yang sedang mengajar dan membawa firman. Tetapi Tuhan Yesus malah memberitahu kepada murid-murid itu, biarkan saja, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Sebab apa? Sebab orang-orang yang seperti itu ialah orang-orang yang memiliki kerajaan surga. Wah, baik sekali ya Tuhan Yesus. Nah, tema kita untuk minggu ini adalah Tuhan Yesus cinta semua anak. Nah, kita kembali sebentar ke ayat 15. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut seperti kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Nah, jadi kakak mau cerita dulu. Berarti anak Tuhan yang memiliki kerajaan surga itu seperti apa, Kak? Yang pertama, anak Tuhan yang memiliki kerajaan surga adalah anak Tuhan yang tidak pendendam. Anak Tuhan yang tidak pendendam, walau bagaimanapun orang-orang atau temannya berbuat tidak baik kepadanya, dia tidak pendendam. Karena apa? Karena Tuhan tidak pendendam. Kita juga tidak boleh menjadi orang yang pendendam, karena dendam itu tidak baik. Tidak baiknya kenapa, Kak? Karena dendam itu menjadi penyakit hati dalam diri kita. Jadi kalau ada yang tidak berbuat tidak baik sama kita, berbuat jahat kepada kita, selalu mengganggu kita, kita bawakan mereka dalam doa supaya mereka bisa bertobat dan tidak menjadi pengganggu lagi. Yang kedua, anak yang memiliki kerajaan surga ialah anak Tuhan yang tidak berbohong. Anak Tuhan yang baik tidak suka berbohong. Dia selalu berkata jujur. Kan ada di hukum Taurat, jangan berbohong. Berarti kita sebagai anak Tuhan tidak boleh berbohong, tidak boleh menutupi fakta, tidak boleh mengatakan yang tidak sebenarnya. Karena apa? Karena Tuhan tidak suka. Yang ketiga, mudah bergaul kepada siapa saja. Nah, maksudnya di sini anak Tuhan tidak memilih-milih teman. Anak Tuhan bisa berteman dengan siapa saja, tidak terkecuali dari latar belakangnya. Mau itu kaya, mau itu kekurangan, ataupun agamanya, ataupun fisiknya. Anak Tuhan bisa berteman dan bersahabat dengan siapa saja.
Anak-anak yang seperti itu adalah anak-anak yang memiliki kerajaan surga. Terus kerajaan surga itu seperti apa, Kak? Kerajaan surga di sini adalah bukan hanya sebagai tempat. Kerajaan surga di sini kita bisa ciptakan. Oh, benarkah? Benar. Kerajaan surga bukan hanya sebagai tempat. Kita bisa menciptakan kerajaan surga. Terus bagaimana caranya, Kak? Pertama, kita bisa menciptakan kerajaan surga seperti yang tadi yang sudah Kakak jelaskan tadi. Kita tidak berbohong, kita bergaul dengan siapa saja, kita tidak penendam. Lalu ada lagi, kita membantu orang tua, kita menjadi anak yang penurut, kita anak yang baik dan melakukan perintah Tuhan. Kita sudah menciptakan kerajaan surga. Jadi kerajaan surga bukan melulu hanya tempat. Kerajaan surga adalah suasana. Kita menciptakan suasana yang damai, yang tentram, tanpa ada keributan, tanpa ada perpecahan. Nah, sekarang poin-poin pentingnya yang pertama. Terus apa maksud dari nats ini, Kak? Yang pertama, Tuhan tidak membatasi berkat-Nya. Tuhan tidak membatasi berkat-Nya kepada siapa saja yang percaya kepadanya. Tuhan tidak membatasi berkat, tidak membatasi pengampunan dosanya. Tuhan tidak membatasi kasih-Nya selama kita percaya dan kita berpegang kepada Tuhan. Tuhan juga tidak membatasi pengampunannya, tapi dengan catatan. Seperti misalnya contoh, kalau kita melakukan dosa, Tuhan mengampuni, tapi dengan catatan kita benar-benar bertobat dan tidak melakukan kesalahan yang sama lagi di masa depan. Lalu Tuhan tidak membatasi berkat-Nya untuk orang yang percaya. Kita bisa minta apa saja, bisa bicara apa saja kepada Tuhan, asal kita memiliki hati yang percaya bahwa Tuhan mendengar dan Tuhan sangat mengasihi anak-anak-Nya. Lalu yang kedua, Tuhan mengajak kita untuk menciptakan kerajaan surga itu. Dengan cara apa? Dengan cara berbagi kepada mereka yang tidak punya atau kekurangan. Lalu seperti Tuhan tidak membatasi kasih-Nya. Kita juga sebisa mungkin tidak membatasi kasih kita kepada orang-orang di sekitar kita. Kalau ada yang susah, sebisa mungkin kita bantu. Kalau ada teman yang bertanya, kalau kita bisa menjawab, jawab. Misalnya, kalau di sekolah, tapi belum masuk sekolah sih. Kalau misalnya di sekolah ada teman yang tidak membawa alat tulis, kita bisa pinjamkan. Atau kalau tidak membawa buku, kita bisa berbagi buku. Kan susah juga ya kalau di sekolah tidak ada buku. Yang ketiga, Tuhan mau kita sebagai anak Tuhan memahami peran kita yang sudah lebih dahulu dikasihi oleh Tuhan. Lalu peran kita sebagai orang yang sudah dikasihi, kita mengasihi orang-orang yang di sekitar kita. Kita membantu sebisa kita, kita tidak mengganggu, kita tidak berkelahi dengan teman kita menurut pada orang tua, kita tidak berbohong, kita tidak membuat orang tua kita bersedih, dan terlebih kita tidak membuat Tuhan bersedih karena dosa-dosa kita. Nah, jadi itu Tuhan mencintai semua anak di dunia. Maka dari itu kita yang sudah terlebih dahulu dicintai oleh Tuhan, patutlah kita memberi kasih, menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kita dengan cara yang kita bisa. Semoga dengan firman ini adik-adik bisa menjadi saluran berkat juga bagi orang-orang di sekitar adik-adik.
dengan cara-cara sederhana, tidak perlu dengan cara-cara yang susah, dan semoga menjadi anak-anak yang diberkati Tuhan senantiasa. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus atas berkat dan nikmat yang Kau-berikan kepada kami hari ini. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Ya Tuhan, jadikanlah kami anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggu HKBP Balikpapan Baru menjadi anak-anak yang penuh cinta kepada orang-orang di sekitarnya. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah mengasihi kami terlebih dahulu. Biarlah kami Tuhan menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Dan biarkanlah Tuhan kami menjadi anak-anak yang menyenangkan, bukan hanya menyenangkan bagi orang-orang di sekitar kami, bagi keluarga, bagi teman-teman. Terutama kami menjadi anak yang menyenangkan hati Tuhan. Ya Tuhan, terlepas dari itu, kami hanyalah manusia biasa dengan segala kekurangan dan khilaf. Kiranya Bapa, ampunilah segala dosa dan perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu, agar kami layak menerima berkat-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Adik-adik masih semangat? Kita sudah menyanyikan 2 lagu dan kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita akan menyanyikan lagu ketiga yang berjudul Yesus Mengasihi Aku. Semua adik-adik bangkit berdiri, kita bernyanyi bersama dengan sukacita. Yesus mengasihi aku selama-lamanya. Dia menemani aku di setiap waktu. Waktu ku makan, waktu ku minum, waktu ku tertidur. Dan waktu terbangun. Dia menemani aku selama-lamanya. Yesus mengasihi aku selama-lamanya. Dia menemani aku di setiap waktu. Waktu bermain, waktu berenang, waktu berlari, waktu bergoyang. Dia menemani aku selama-lamanya. Nyanyikan lagi adik-adik ayat ketiga. Yesus mengasihi aku selama-lamanya. Dia menemani aku di setiap waktu. Waktu bertepuk tangan, waktu melompat, waktu ku teriak. Waktu ku teriak. Dia menemani aku selama-lamanya. Dia mengasihi aku selama-lamanya. Dia menemani aku selamanya. Ayo adik-adik, masih semangat ibadahnya? Ayo kita kembali memuji Tuhan dari lagu Kidung Jemaat nomor 360. Biarlah anak-anak datang kepadaku. Semuanya bangkit berdiri. Biarkan anak-anak datang kepadaku. Itu sabda Yesus, Dia memanggilku. Kini aku datang
saatnya kita ke kreativitas kita untuk minggu ini. Nah adik-adik, kreativitas kita untuk minggu ini kita membuat gantungan hati yang bertuliskan nama-nama teman atau keluarga kita yang kita cintai dan kita kasihi. Nih, ini yang kakak Francisca buat seperti ini. Nanti adik-adik buatnya pakai kertas buffalo boleh, atau kertas apa aja yang tebal, biar dia nanti nggak bengkok-bengkok ya kalau kertasnya tipis. Terus dibikin gambar hatinya boleh banyak nih yang kecil-kecil, boleh sampai bawah. Nanti tulisin nama-namanya. Kalau kakak nih tulisnya gini, ada Kak Mary, ada Kak Marta, ada Kak Rina, ada Kak Yohana. Terus di sini ada tulisan. Kalau adik-adik mau ambil tulisannya ini di Sopo Memet boleh sama gambar ini. Tapi kalau mau tulis sendiri juga boleh. Atau ini mau digambar sendiri juga boleh adik-adik. Ya, tulisannya itu Yesus mengasihiku dan semua anak, maka aku pun akan mengasihi sesamaku. Dibuatnya seperti ini ya adik-adik. Hatinya yang kecil-kecil ini boleh panjang gitu, nggak apa-apa, nanti digantung. Oke, seperti itu kreativitas kita untuk minggu ini. Dikerjakan ya adik-adik. Seperti biasa dikumpulkan hari Rabu, paling lambat hari Rabu jam 9 malam. Jangan sampai nggak dikerjakan ya. Demikian kreativitas kita untuk minggu ini. Adik-adik, kakak harap adik-adik masih tetap semangat ya. Kita akan membawakan lagu pujian yang kelima yang terakhir dalam ibadah kita ini, yaitu dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 121 yang judulnya Loas Rotu Audadana. Ayo yang semangat ya. Adik-adik di rumah, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, mari kita berdoa Bapa kami. Semuanya sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, duduk yang rapi, ikuti kakak dalam hati, kita berdoa.
Bapa Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah kita selesai. Seperti firman Tuhan hari ini, semoga kita menjadi anak-anak Tuhan yang selalu penuh cinta kasih terhadap sesama kita, karena Tuhan sudah lebih dahulu mencintai kita. Adik-adik, ingat, ini masih masa pandemi. Ingat selalu jaga kesehatan. Jangan lupa rajin cuci tangan dan selalu jaga jarak ya adik-adik. Mungkin bagi adik-adik yang mengikuti ujian dalam minggu ini harus rajin ya belajarnya supaya dapat nilai yang baik. Dan kakak masih ingatkan lagi, kalau adik-adik keluar rumah, adik-adik harus tetap memakai masker. Sampai jumpa minggu depan.